Oke teman-teman, kembali lagi kita bahas saham-saham untuk besok ya, atau hari Selasa. Besok masih libur ya, Senin tanggal 16. Jadi kita mulai lagi tanggal 17 ke marketnya. Kemarin ada pertanyaan juga dari salah satu teman kita, Midaloni, mohon bantuan analisa saham MIDI. Ini dari teman di grup ya. Sebelumnya juga ada itu Bu Ainun ya, Bu Ainun. Saham deal kalau nggak salah itu bagus sekali ya, dan ternyata dealnya beneran naik teman-teman ya. Nah ini jadi kita bahas waktu itu di tanggal 2 September ya kalau nggak salah. Coba teman-teman cek sendiri. Kita bahas di situ saham deal ini potensi untuk naik, dan ternyata benar dia naik. Sekarang sudah running berapa persen ini, sekitar 15 atau 16% ya. Jadi kalau ada teman-teman ya, di YouTube juga boleh, kalau ada yang mau dianalisa silakan ketik saja di kolom komentar ya. Nah untuk besok atau kita lihat dulu ya MIDI. Nah pertama sekali kita lihat dulu ya, seperti biasa ya, kalau teman-teman mau belajar untuk analisa sendiri, perhatikan dulu arah tren, itu yang paling penting ya. Di sini kita bisa lihat tren MIDI ini secara garis besar itu sedang naik ya, atau dari sini juga boleh mengambil trennya itu naik. Oke. Di sini time frame lebih kecil pasti lebih jelas kelihatan ya, ini ada penurunan, kemudian dia break, kemudian naik lagi ya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita boleh entry di MIDI ini? Jadi pertama sekali ya, tadi sudah lihat tren, kemudian kita ambil time frame yang lebih kecil lagi, kita turun ke time frame 4 jam ya. Nah di sini kita bisa lihat strukturnya. Oke. Jadi struktur marketnya kita bikin dulu seperti apa pergerakannya. Kita ambil dari atas saja ya. Nah di sini ada penurunan teman ya. Ini ya. Kemudian dia sudah break struktur di time frame 4 jam ini, oke. Kemudian dia retest ya, kemudian naik lagi dan break lagi resisten setelah itu. Nah pertanyaannya, kan kemanakah si MIDI ini? Secara struktur tentu saja kita bisa asumsikan dia akan turun dulu ya, untuk melanjutkan kenaikannya. Jadi market itu pergerakan harga itu dia tidak mungkin dia naik tanpa ada koreksi teman ya. Naik seperti ini ya, dia pasti ada koreksinya seperti ini ya. Jadi kita hapus dulu ini. Apakah kita sekarang boleh entry di MIDI ini? Menurut saya belum teman ya, menurut saya belum. Kenapa? Seperti penjelasan tadi ya, setelah dia naik turun ya, naik, kemudian dia mungkin akan koreksi lagi ya, kemana? Tentu saja dia akan mencari area resisten, support untuk retest, kemudian baru melanjutkan kenaikan. Kalau teman-teman mau entry di saham MIDI ini, teman-teman harus tunggu di bawah ini, tidak bisa instan ya. Ini kalau teman-teman untuk swing ya. Nah untuk saham MIDI ini sebenarnya itu volatilitasnya cukup tinggi teman ya. Artinya saham MIDI ini sering sekali digoreng ya. Jadi saham MIDI ini kalau untuk, menurut saya pribadi ini ya, kalau untuk swing itu kurang cocok ya. Tapi kalau untuk scalping ini bagus. Nah di sini teman bisa lihat ini jarum-jarum ini, begitu dia diangkat kemudian dihantam lagi ke bawah ya. Jadi begitu juga ketika dia turun ini ya, sudah pasti ini permainan market maker ya, bisa turun seperti ini kemudian diangkat lagi naik tinggi sekali. Jadi untuk swing ini berbahaya ya, apalagi kalau teman entry sekarang di sini, teman mau taruh stop lossnya di mana? Tentu saja di bawah sini ya, itu 17%, sangat dalam sekali teman ya. Jadi
belum cocok untuk entry sekarang, belum pas ya waktu ya. Kalau untuk swing ya. Tapi kalau teman-teman mau bersabar, teman tunggu saja dia turun. Kemudian stop loss mungkin bisa tipis sepertinya 6% saja ya. Kemudian kita cari area resistennya untuk menentukan target kita ya. Mungkin di sini ya sekitar 17%. Ini area ini ya. Nih. Untuk ambil profitnya, peluang profit. Jadi kesimpulannya si MIDI ini menurut saya belum bisa untuk entry sekarang. Oke. Ini secara teknikal saja teman ya. Kalau secara teknikal saja itu belum bagus untuk entry, biasanya saya tidak melanjutkan untuk melihat akumulasi atau analisa transaksinya atau bandarmologinya ya. Jadi itu kesimpulannya. Nah, untuk saham yang menarik ya untuk hari Selasa besok tanggal 17 September. Yang pertama itu ESA. Oke. Saya sudah korek-korek nih sedikit ya di saham ESA ini. Oke. Kita hapus dulu ya biar kita mulai dari time frame yang lebih besar lagi, time frame 1 minggu untuk melihat arah tren. Oke. Nah, di sini kelihatan teman-teman ada penurunan ya setelah dia naik tinggi, kemudian dia turun, kemudian dia retest. Nah, maksudnya breakout ya, ini neckline ini. Kemudian dia sideways di sini ya. Ini ada double bottom di sini di time frame 1 minggu. Nah, ini secara teknikal atau pola market ya, ini bagus sekali untuk entry di time frame 1 minggu ya. Tapi tidak bisa kita langsung entry. Kenapa? Karena ini time frame-nya sangat besar, zone-nya pasti sangat besar kalau di time frame 1 minggu. Kita turun lagi ke time frame 1 hari. Kita hapus lagi ini. Nah, di sini kita lihat lagi strukturnya ya. Ini tadi naik turun ya. Kemudian dia naik high ya, kemudian low, tapi tidak menembus low sebelumnya ya. Kalau ini kan high low ya, high low, lower low ya maksudnya. Kemudian high low tidak menembus, kemudian dia high melebihi high sebelumnya, ini higher high ya. Nah, ini yang dikatakan breakout atau break of structure. Oke, break of structure. Kemudian dia sideways di sini. Oke, sideways ini juga membentuk pola ranging. Nah, di sini kita bisa turun lagi ke time frame yang lebih kecil ya, di time frame 4 jam ya. Kita hapus lagi biar lebih jelas ya. Aduh, sorry. Nah, di sini kita bikin struktur lagi. High, low, high, low, high, low untuk melanjutkan kenaikan ya. Jadi simpel sekali ya teman. Oke. Nah, menurut saya ini menarik ya. Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini ada area yang sering sekali disentuh ya, atau kita boleh dibilang ini adalah area support ya. Kita turun lagi ke time frame 1 jam yang lebih jelas lagi. Oke. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya. Itu dia sentuh ini, dia turun, kemudian dia jebol ya, kemudian dia sentuh lagi ini, kemudian dia naik. Kemudian dia sekarang masuk lagi ke area kotak ini. Apakah akan tembus lagi ke bawah atau dia justru naik? Di sini kita tidak bisa memastikan. Yang pasti kita sudah ambil posisi support ini atau swap zone ya, kalau teman-teman belajar Dow teori ya, ini swap zone ya, atau key level, banyak sekali istilahnya.
intinya area ini sering sekali disentuh ya. Begitu dia sentuh ini turun ya, ini juga ya turun, ini juga, ini naik ya. Ketika dia nyentuh naik, kemudian dia pullback, kemudian dia turun lagi di sini. Nah, ini adalah swap zone, oke, atau area-area penting. Nah, sekarang kita ambil posisi untuk entry-nya bagaimana? Kita di sini bisa tarik garis trend line juga, teman-teman ya, di sini ya. Terlihat jelas ya. Dan struktur kecilnya atau minor strukturnya. Low, high, higher low, higher high, higher low untuk lanjut naik ke high high ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau ini ya saya berani untuk instant buy. Untuk instant buy. Kenapa? Karena di sini sudah masuk ke area trend line, kemudian stop loss kita juga bisa sangat tipis sekali, teman ya. Nah, ini kita ambil low terakhir ini untuk menentukan area stop loss kita ya, patokannya. Oke, hapus dulu ini. Nah, harga sekarang 820. Kemudian kalau teman entry untuk instant buy ya, bisa stop loss itu 3,6% saja. Nah, untuk target harganya di mana, kita ambil time frame yang lebih besar lagi, teman ya, supaya kita bisa ambil profit yang lebih lebar ya. Bagus. Di sini ada high yang belum tersentuh sama sekali ya, belum di break ya. Ini mungkin bisa kita jadikan untuk target harga si ESA ini, itu 37%. Nah, menurut saya ini risk reward yang sangat menarik sekali, 1/10 teman ya, 1/10. Kalau loss kita cuma loss 3% saja ya. Sementara kalau kita berhasil untuk capai targetnya itu sekitar 37%. Nah, menurut saya ini bagus ya. Silakan teman-teman di screenshot juga boleh ini ya. Buy di 820, kemudian stop loss 790 yang merah ini ya. Kemudian targetnya 1125 atau lebih kurang 37%. Itu ya saya. Nah, lanjut yang kedua saham ADI ya. Ini infrastruktur ya. Berhubungan dengan pembangunan ya. Nah, saya juga sudah lihat tadi ya, sekilas kita lihat di sini trennya turun ya. Kita langsung di time frame 1 hari saja ya, ini turun ya. Kita periksa strukturnya seperti apa. High ya, low, high, lower low, kemudian lower high. Apakah dia lanjut turun ke sini ya? Bisa saja teman. Tapi kenapa saya tertarik ke saham ini? Kita turun lagi ke time frame yang lebih kecil. Ini struktur besarnya ya di time frame 1 hari, kemudian kita turun ke time frame 4 jam. Oke. Di sini juga ada struktur atau minor struktur teman ya. Minor struktur kita hapus dulu ini. Ya, sorry. Kita bikin lagi. High, low, high, low, high, low, high, lower high ya. Ini tidak menembus low sebelumnya ya. Kalau ini kan low, kemudian high, kemudian lower low di sini ya, kemudian high, kemudian lower low lagi ini, kemudian high, kemudian lower high. Nah, ini tanda-tanda awal untuk perubahan tren. Oke. Time frame 4 jam. Oke. Kita turun lagi biar lebih jelas lagi. Kita turun 1 jam ke 1 jam untuk melihat struktur marketnya seperti apa. Nah, di sini jelas terlihat teman-teman ya. Dari sini dia turun, kemudian dia naik, kemudian dia turun lagi, kemudian dia naik, break,
high sebelumnya ya. Kemudian dia sideways, kemudian dia naik, retest lagi, tapi tidak menembus apa namanya ini, resisten become support. Nah, ini area pentingnya atau key levelnya seperti di saham ESA tadi ya. Ini key level atau swap zone-nya di sini. Nah, di sini saya juga berani untuk instant buy, teman ya. Kenapa? Karena dia sudah berada di area support. Apa? Ini. Area support harga sekarang 284 ya. Nah, kita juga bisa bikin stop loss-nya sangat tipis sekali ya, sekitar 4 atau 5% saja, teman ya. Kemudian kita bisa ambil high sebelumnya ya di sini. Atau ini juga boleh ya. Ini ada resisten juga di sini. Kita ambil yang tertinggi itu sekitar 28%. Jadi menurut saya ini juga bagus ya kalau melihat struktur marketnya. Oke, ini turun, naik, turun, kemudian dia lanjut naik ya, asumsi kita seperti itu atau perkiraan. Tapi kalau perkiraan kita meleset gimana, itu gunanya kita menggunakan stop loss. Kita tidak bisa memastikan seperti yang kita gambarkan atau kita perkirakan seperti ini. Nah untuk teman-teman yang tertarik di saham ini, boleh teman-teman screenshot ya, buy-nya di 284, kemudian stop loss di 266 atau 5,67% ya stop loss-nya. Kemudian target price-nya di 362 atau 28,37%. Ini plan kita bikin dulu biar nanti tidak kelupaan ya. 17 September 2024. September. Nah, itu yang kedua ya, sama di untuk market apa namanya, analisa transaksinya boleh teman cek sendiri biar tidak kelamaan. Ini tidak terlalu signifikan ya, baik itu ESA tadi ya, tapi juga tidak ada distribusi yang berarti. Maksudnya itu masih netral ya. Tapi menurut saya ini secara teknikal dia sudah memenuhi syarat untuk entry. Jadi ADI sama ESA ini secara analisa transaksi atau bandarmologi itu tidak ada pembelian yang signifikan ya, belum menarik ya secara transaksinya, tapi secara teknikal ini sudah sangat baik ya. Tapi sering sekali teman-teman, kalau saham itu sudah banyak akumulasi itu sudah terbang duluan ya. Jadi kalau kita ambil risiko sedikit ya, bukan risiko yang tanpa alasan ya, itu justru bisa memberikan peluang profit yang lebih besar ya, timbang kita masuk setelah transaksi yang besar-besaran sudah masuk, tapi sahamnya juga sudah sangat tinggi ya. Itu yang kedua. Yang ketiga Pegas ya, Pegas. Nah, di sini juga sudah saya oret-oret tadi ya, sebenarnya sudah 3 hari belakang teman ya, tapi saya baru sempat bikin video sekarang. Kita hapus dulu biar jelas ya. Yang pertama apa tadi, kita lihat arah tren. Arah tren. Nah di sini secara garis besar kita ambil yang lebih besar lagi lah ya. Di sini bisa terlihat teman-teman ya, ini turun ya, tren turun, tapi ini sudah mulai naik ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ini strukturnya ya, struktur ini penting ya teman ya. Low, high, lower low ya, lower high, kemudian high low ya. Ini tidak menembus low sebelumnya. Kemudian dia high high, kemudian high low. Jadi strukturnya sudah membuat pembalikan arah seperti ini kira-kira. Itu di time frame 1 minggu. Kita masuk ke time frame 1 hari. 1 hari.
Nah, di sini kita bikin struktur lagi, teman. Oke. Low, high, low, atau lower high. Kemudian higher high, kemudian higher low, ya. Ini tidak menembus low sebelumnya. Jadi ini adalah support yang cukup kuat. Kemudian dia naik di sini. Oke. Nah, di sini kemungkinan dia akan turun ke sini, ya. Dia akan turun ke sini. Kalau secara satu hari, ya, di time frame satu hari. Kemudian kita lihat lagi di time frame 1 jam atau 4 jam, ya. Oke. Kita hapus lagi. Strukturnya seperti ini, ya, teman bisa lihat, ya, low, high, low, high, low, high, low, break, ya. Kemudian kita lihat di sini adalah support atau area key level yang sering disentuh. Kemudian kemungkinan dia akan lanjut lagi. Kita ambil area seperti ini saja, teman, ya. Coba kita cek berapa persen ini. Ada sekitar 34%. Jadi kalau kita tarik ke time frame satu hari, ya, ke time frame lebih kecil 4 jam, kemungkinan dia akan mengambil area resisten ini itu cukup besar, teman, ya, kemungkinannya. Ini itu ada 34% atau 31%, ya. Kalau kita tarik ke atas ini, coba kita hapus dulu biar jelas, ya. Ini adalah supportnya, ya. Ini supportnya. Kita ambil support ini untuk area stop loss kita. Oke. Dan ini area target profit kita atau target price-nya, target harganya, ya. Bisa tarik lagi ke atas. Nah, di sini kira-kira 6,4%, ya. Nah, ini juga bagus untuk diambil, ya, secara teknikal, teman, ya. Jadi ada sekitar 30% peluangnya untuk naik. Kemudian kita ambil stop loss-nya sekitar 6,4% saja. Jadi teman boleh screenshot juga ini. Karena kalau saya bikinkan plan-nya ketik di sini kelamaan, nanti teman bisa catat saja juga boleh. Masuk di 14.95 atau harga sekarang, ya. Harga sekarang ini berapa ini? Ya, 14.95. Kemudian stop loss-nya di 13.95 atau lebih kurang 6% saja, ya. Kemudian target price-nya di 19.40 atau 30%. Oke. Ini cukup bagus. Menurut saya risk reward-nya 1/4 ini. Silakan teman-teman dianalisa ulang lagi, ya, karena bisa saja ini tidak sesuai dengan analisa teman-teman, ya. Utamakan analisa sendiri. Lagi-lagi ini secara analisa transaksi ini juga belum signifikan untuk pembeliannya, ya. Tapi menurut saya secara teknikal ini menarik. Oke, segitu saja dulu, teman-teman. Silakan di cek lagi, ya. Utamakan money management. Oke, selamat sore dan semoga hari libur teman-teman menyenangkan.